adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kak Rosti berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita dan tetap semangat untuk beribadah bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Engkau berikan pengertian lebih lagi kepada kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, di dalam pikiran kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kali ini Kak Rosti akan menceritakan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Kisah ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Kak Rosti kutip di sana, yuk kita baca sama-sama. Yang punya Alkitab ikuti bareng-bareng ya. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah adik-adik, dalam kisah ini Kak Rosti mau menceritakan bahwa ada seorang gembala yang baik. Ia memiliki 100 ekor domba. Wah luar biasa sekali ya, banyak banget 100 ekor domba. Tapi adik-adik, salah satu di antaranya ketika pergi ke satu tempat ke padang gurun, ternyata satu di antara domba itu tersesat. Ataupun tersesat maksudnya di sini adalah terpisah dari kawanan domba yang lainnya. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Gembala yang baik ini sangat gelisah hatinya. Dia sangat sedih. Karena apa? Dombanya satu telah berkurang atau telah pergi ataupun telah hilang. Nah adik-adik, apa yang dilakukan oleh gembala yang baik ini? Gembala yang baik ini adik-adik tahu enggak? Dia meninggalkan dombanya yang tinggal 99 ekor lagi. Wah adik-adik, betapa sayangnya ya, betapa berharganya domba yang satu itu. 99 ekor domba yang lainnya Tuhan ataupun gembala yang baik itu meninggalkan mencari yang satu itu. Adik-adik yang ada di rumah, ketika gembala yang baik itu menemukan domba yang satu itu, apa yang terjadi? Ternyata adik-adik semuanya, domba itu diambil, dipeluk erat sama gembala itu, dan gembala itu membawanya pulang. Dan dia memanggil semua teman-temannya dan tetangga-tetangganya supaya bersuka cita karena domba itu telah ditemukan dan telah pulang. Adik-adik yang ada di rumah, dibuatlah satu acara yang sungguh luar biasa. Karena domba itu telah ditemukan. Wah luar biasa sekali ya adik-adik yang ada di rumah. Domba yang satu sudah ditemukan oleh gembala yang baik. Dan mereka mengadakan ucapan syukur. Bahkan mereka bersuka cita memanggil semuanya untuk mereka bergembira bersama. Adik-adik yang ada di rumah, cerita perumpamaan tentang domba yang hilang ini adalah satu kisah di mana Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada orang Farisi, bahkan kepada kita semua, kepada adik-adik pada hari ini. Yaitu mereka yang berdosa, manusia yang berdosa, saya bahkan adik-adik yang ada di rumah adalah manusia berdosa. Yuk adik-adik, apakah adik-adik merasa bahwa adik-adik sudah berdosa? Tentu adik-adik, kita semua sudah berdosa. Adik-adik pernah berbohong gak sama papa mama? Ayo, adik-adik pernah
Marah enggak? Pernah iri hati? Itu adalah contoh-contoh dosa adik-adik. Nah, pada kesempatan ini Tuhan Yesus ingin menggambarkan bahwa domba yang hilang itu ibarat kita manusia yang telah berbuat dosa. Nah, adik-adik, oleh sebab itu ketika kita berdosa, adik-adik berdosa, telah berbuat dosa kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan pun sedih, hati Tuhan sedih. Dan Ia tidak mau kita hidup di dalam dosa, selalu berdosa dan terus berbuat dosa. Sering berbuat dosa, selalu berbuat dosa, kita akan semakin menjauh daripada Tuhan. Tuhan tidak mau kita jauh daripada Dia. Tuhan mau kita semakin dekat dan selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau mencari kita. Ia rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib adik-adik. Supaya apa? Kita dekat kepadanya. Itulah cara Tuhan mencari kita semua. Sama seperti domba yang tadi, Tuhan berusaha mencari kita, manusia yang berdosa. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Karena dosa adalah pertentangan, bahkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, yuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau menemukan kita, mau mencari kita semuanya. Oleh sebab itu juga kita yuk adik-adik, kalau kita berdosa, kita cepat-cepat minta ampun di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak mau kalau kita jauh daripada Tuhan. Itulah saja firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami semua adik-adik yang ada di rumah untuk kami semakin dekat kepada Tuhan, tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencari kami, Engkau menemukan kami, dan kami percaya Engkau senantiasa juga Tuhan bersama-sama dengan kami, membimbing kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, sampai ketemu kembali. Terima kasih sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.